Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariani. Saya berasal dari program studi ilmu kelautan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Senyawa Polutan. Baiklah, langsung saja. Polutan merupakan zat kimia atau fisik yang mencemari lingkungan dan menyebabkan gangguan terhadap keseimbangan ekosistem maupun kesehatan manusia. Dalam beberapa dekade terakhir, peningkatan penggunaan bahan kimia sintetik di bidang industri, pertanian, serta rumah tangga telah menimbulkan masalah global. Banyak di antara bahan kimia tersebut bersifat toksik, persisten, dan dapat terakumulasi dalam rantai makanan. Ada dua kelompok bahan kimia yang menjadi perhatian dunia saat ini, yaitu yang pertama bahan kimia pengganggu endokrin dan polutan organik persisten. Kedua kelompok ini memiliki dampak jangka panjang terhadap manusia, satwa liar, serta lingkungan global. Selanjutnya, bahan kimia pengganggu endokrin. Bahan kimia pengganggu endokrin atau biasa disebut sebagai EDCS merupakan zat yang dapat mengganggu sistem hormon dalam tubuh manusia maupun hewan. Hormon berfungsi mengatur proses fisiologis penting seperti pertumbuhan, reproduksi, metabolisme, dan perkembangan otak. Ketika sistem endokrin terganggu, efek yang ditimbulkan bisa serius meskipun dalam kadar rendah. Ada beberapa gangguan yang disebabkan oleh pengganggu endokrin. Yang pertama, meniru kerja hormon alami, misalnya tuh seperti estrogen atau testosteron. Yang kedua, menghambat kerja hormon alami dengan menempel pada reseptor hormon. Yang ketiga, mengubah sintesis, transportasi, atau degradasi hormon. Selanjutnya, dampak dan upaya. Dampak terhadap kesehatan yang pertama, reproduksi seperti infertilasi atau kelainan hormonal. Yang kedua, gangguan perkembangan janin dan sistem saraf, peningkatan risiko kanker payudara, prostat, dan tiroid, gangguan sistem imun dan metabolisme, misalnya seperti obesitas atau diabetes. Upaya pengendaliannya yang pertama, pengawasan ketat terhadap produksi dan penggunaan bahan kimia berisiko tinggi. Yang kedua, menerapkan konvensi Stockholm dan regulasi nasional seperti Permen LH nomor 74 2001 tentang pengelolaan B3 di Indonesia. Selanjutnya, edukasi publik untuk mengurangi paparan melalui makanan, air, serta produk plastik. Untuk polutan beracun global, polutan organik persisten merupakan kelompok bahan kimia yang tahan terhadap degradasi lingkungan sehingga dapat bertahan lama di udara, air, dan tanah. POPs mudah berpindah melalui atmosfer dan rantai makanan sehingga menjadi masalah pencernaan global bahkan di wilayah yang jauh dari sumbernya. Beberapa sifat utama POPs. Yang pertama, sulit terurai secara biologis, kimiawi maupun fototolitik. Yang kedua, menumpuk dalam jaringan lemak organisme hidup. Yang ketiga, bersifat racun bagi manusia dan hewan, serta mudah berpindah lintas batas negara. Untuk contoh POPs itu DDT, PCB, serta dioksin dan furan dan HCB. Dampak dan upayanya, dampak lingkungan dan kesehatan. Yang pertama, akumulasi pada ikan, burung laut, dan mamalia. Yang kedua,
kedua, kerusakan sistem saraf, reproduksi, dan imun. Yang ketiga, gangguan hormonal. Dan yang keempat, efek kronis jangka panjang seperti kanker dan kelainan perkembangan. Nah, ada 3 upaya yang dapat dilakukan, yaitu konservasi Stockholm 2021, yaitu perjanjian internasional untuk menghapus atau membatasi penggunaan POPs. Yang kedua, pemantauan global melalui UNEP dan WHO. Ya, dan yang ketiga, substitusi bahan kimia berbahaya dengan alternatif yang ramah lingkungan. Kesimpulannya, polutan organik persisten atau disebut POPs dan bahan kimia pengganggu endokrin yang biasa disebut EDCS merupakan ancaman global terhadap kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan. Sifat toksik persisten dan kemampuannya berpindah lintas batas menjadi pengelolaan bahan kimia ini prioritas internasional. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, industri, akademis, dan masyarakat untuk menerapkan prinsip chemical safety for sustainable future, penggunaan bahan kimia yang aman, terkendali, serta ramah lingkungan. Sekian presentasi dari materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.